Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKI Pulang Pisau. Firman Tuhan pada saat ini dari Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Kami membaca dari ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mupakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, menetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Melewati firman Tuhan pada saat ini, di mana kita yaitu mengenal tokoh yang bernama Daniel. Di mana tokoh Daniel ini di satu sisi ia adalah sebagai salah satu dari pejabat tinggi kerajaan pada saat itu, dimulai dari yaitu kepimpinan Raja Belsasar, raja orang Kasdim, dan pada saat yaitu kepimpinan Raja Darius orang Media. Dalam tugasnya sebagai pejabat tinggi negara, Daniel setia, bertanggung jawab dan jujur dalam melaksanakan yaitu tugas dan tanggung jawabnya, dan plus yaitu di mana Daniel dikenal berhikmat dalam kepemimpinannya. Di sisi yang lain kita bisa melihat yaitu Daniel setia dalam rangka menjalankan kewajibannya kepada Allah. Ia setia berdoa, beribadah, bahkan secara rutin ia lakukan, 3 kali sehari ia lakukan. Dan bagi Daniel dalam relasinya dengan Allah tidak ada tawar-menawar. Apapun resikonya tetap dilakukan oleh Daniel dalam mewujudkan relasinya dengan Allah. Oleh karena itu, sekalipun tipu muslihat dari para pejabat tinggi bersekongkol dikatakan dengan para wakil raja, menteri, bupati, bahkan para penguasa yang tentu secara duniawi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjatuhkan Daniel, dan mereka mau menjatuhkan Daniel melewati ibadah yang dilakukan oleh Daniel, karena mereka tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Oleh karena itu, maka dibuatlah suatu perintah pada saat itu, di mana yaitu Raja Darius membuat suatu perintah dan larangan sesuai dengan usul para pejabat kerajaan tersebut, bahwa dalam tempo 30 hari di mana orang-orang tidak boleh menaikkan permohonan baik itu kepada manusia ataupun kepada dewa, kecuali hanya kepada raja sendiri. Dan hal tersebut tentu sampai ke telinga Daniel pada saat itu. Tapi Daniel tetap mewujudkan relasinya dengan Tuhan.
ia tetap berdoa seperti yang ia lakukan. Ia dikatakan memuji Allah. Ia menyembah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bagaimana yaitu tokoh yang bernama Daniel ini. Sekalipun di satu sisi ia sebagai pejabat tinggi negara, tapi di sisi yang lain ia adalah orang yang takut akan Allah. Hubungan relasinya dengan Allah begitu dekat, begitu akrab, dan ia selalu setia beribadah, memuji Allah, menaikkan doa dan permohonannya kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana selanjutnya campur tangan Tuhan dalam kehidupan Daniel, ketika ia pun dikatakan yaitu dimasukkan ke dalam gua singa, dan Tuhan memberikan pertolongan baginya, mengirim malaikat yaitu untuk mengatupkan mulut dari singa sehingga Daniel terbebas. Bahkan juga dampak yang luar biasa dari relasi Daniel dengan Allah, dari iman dan ketaatannya kepada Allah, bahkan itu juga membawa suatu yaitu perubahan, bahkan dapat mempengaruhi yaitu pada saat itu dalam kepimpinan Raja Darius, sehingga akhirnya bagaimana Raja Darius membuat suatu perintah, dikatakan yaitu dalam ayat yang ke-27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, begitu juga dalam kehidupan kita, entah kita sebagai pejabat, sebagai pengusaha, ataupun juga sebagai ASN, sebagai orang yang memiliki profesi petani, atau apapun profesi kita semua memang sibuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Bahkan seringkali kita juga merasakan kita kekurangan waktu karena berbagai aktivitas dan pekerjaan kita. Tetapi melewati Daniel ini kita bisa belajar, sesibuk-sibuknya kita harus tetap memiliki relasi hubungan dengan Allah. Kita harus tetap menjaga hubungan dengan Allah dengan setia beribadah, setia menaikkan pujian kita, setia menaikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu memberikan perlindungan, penyertaan, kasih, pertolongan dan berkat dalam kehidupan kita lepas hari. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus pun, ia juga senantiasa setia dalam menaikkan doanya. Begitu juga kita hendaknya setia selalu menaikkan doa kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur melewati firman-Mu Tuhan. Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Memohon pertolongan-Mu Tuhan, memohon kehadiran-Mu Tuhan, memohon berkat yang datangnya daripada-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan berkati kami sekalian bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kehidupan kami beserta anak cucu kami sekalian. Dalam setiap harapan kami, profesi dan pekerjaan kami, juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami sekalian. Yalah Bapa dan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami juga mendoakan yaitu bagi jemaat GKE Simpur, biarlah lawatan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan berkat Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan dalam keberadaan mereka sebagai persekutuan orang percaya, sebagai jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi, nafas pribadi dengan keluarga masing-masing, sehingga senantiasa merasakan Tuhan begitu dekat, hadir dalam hati kehidupan, menjadikan diri sebagai tempat kediaman bait Allah,
dan senantiasa yaitu menjadi orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, berserah penuh, memohon pertolongan kasih berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan jadi sumber berkat, Tuhan jadi sumber kesehatan bagi mereka dan juga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.